Di mana sebenarnya Yesus dilahirkan? Di Migdal Eder. Di kandang domba. Di gua. Atau di rumah saudara Maria atau Yusuf. Di Bethlehem, West Bank, Yerusalem, berdiri sebuah gereja yang bernama Church of Nativity, yaitu tempat yang dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus dan sekarang berubah menjadi gereja. Untuk memasuki gereja ini, Anda bisa mengakses pintu yang sangat rendah, yang disebut Door of Humility, pintu kerendahan hati, sebuah istilah. Mengapa begitu? Karena sebenarnya tempat ini adalah sebuah gua dan di dalam gereja ini ada sebuah gua kecil lagi, di bawah tanah, yang dipercaya sebagai tempat Maria di mana meletakkan bayi Yesus atau tempat di mana Maria melahirkan bayi Yesus. Spot itu ditandai dengan altar yang dikelilingi 14 bintang, yang melambangkan silsilah Yesus. Sekarang menimbulkan pertanyaan. Di mana sebenarnya Yesus dilahirkan? 1. Di gua 2. Di kandang domba 3. Di guest room, rumah saudara mereka 4. Di kota Bethlehem 5. Di Migdal Eder 6. Di luar kota Bethlehem. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Luke 2:7. New International Version. NIV. NIV menyebut manger, tidak menyebut cave atau gua. Lukas 2:7 TBLI 1974. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. TBLI menyebut palungan bukan gua like 2:7 KJV 1611. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. KJV menyebut manger, bukan gua atau cave. Pertanyaan ini bisa diajukan lebih spesifik. Yesus sebenarnya dilahirkan di mana? Di Bethlehem atau di luar Bethlehem? Lukas 2:6. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kata, di situ, menunjuk pada Bethlehem. Lukas 2:4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Matius 2:1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius menyebut dengan jelas, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Migdal Eder teori dari teolog Alfred Edersheim. Alfred Edersheim. The Life and Times of Jesus the Messiah. 2. From Bethlehem to Jordan. 1883. Reprint. Peabody. Ma. Hendrickson 1993. 131-132. Patut dipertimbangkan. Teorinya seperti ini. This Migdal Eder was not the watchtower for the ordinary flocks we pastured on the barren-shaped ground beyond Bethlehem, but lie close to the town, on the road to Jerusalem. A passage in the Mishnah, Sek. 7.4, leads to the conclusion that the flocks we pastured there were destined for temple sacrifices, and, accordingly, that the shepherds who watched over them were not ordinary shepherds. Thus, Jewish tradition in some dim manner apprehended the first revelation of the Messiah from that Migdal Eder, where shepherds watched the temple flocks all the year round. Migdal Eder ini bukan sekedar menara untuk kawanan domba biasa yang digembalakan di wilayah gersang tempat penggembalaan domba di luar Yerusalem, tetapi terletak dekat dengan kota. Pada perjalanan ke Yerusalem,
Sebuah tulisan dari Misna. Tulisan Rabi-Rabi. Sek 7:4. Menuntun pada kesimpulan bahwa kawanan domba yang digembalakan di sana dikhususkan untuk pengorbanan di Bait Allah, dan karena itu para gembala yang menjaga domba-domba itu bukanlah gembala biasa. Oleh karena itu, tradisi Yahudi dalam beberapa hal cocok dengan pewahyuan pertama Mesias, yaitu dari Migdal Eder, di mana gembala menjaga kawanan domba bagi Allah sepanjang tahun. Teori Alfred Edersheim ini dikenal dengan teori Migdal Eder. Ayat Alkitabnya bisa di-cross-check di sini. Lukas 2:8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mika 4:8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. Kejadian 35:21. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Kesulitan teori Migdal Eder. 1. Kalau Yesus dilahirkan di Migdal Eder, maka para gembala itu sebenarnya sudah mengetahui tentang kelahiran Mesias. Lalu buat apa lagi malaikat menampakkan diri kepada mereka? 2. Lokasi Migdal Eder ini dipropos oleh banyak orang, tetapi lokasi tepat tidak diketahui di mana. 3. Migdal Eder teori bertentangan dengan teori gua yang dipercaya sekarang sebagai tempat di mana Yesus dilahirkan di Bethlehem, yaitu Church of Nativity. Tempat lahir Yesus. Alkitab tidak menyebut tentang gua sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Sebaliknya Alkitab menyebut tentang palungan atau tempat makan ternak. Teori utama tentang tempat Yesus dilahirkan berhubungan dengan ayat ini. Lukas 2:7 Tbelai 1974. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Luke 2:7 KJV 1611. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Kata rumah penginapan atau the inn menimbulkan perdebatan bagi para penafsir Alkitab. Bahasa asli Tukatalimati, kata luma, yang diterjemahkan rumah penginapan atau the inn, digunakan untuk beberapa arti. 1. Penginapan atau kamar yang bisa disewa. 2. Tempat akomodasi sementara untuk para pelancong. 3. Ruang tamu. 4. Ruang makan. 5. Kamar tamu. Lihat di sini contoh penggunaan kata Tukataluma. Lukas pukul 22:10-11 Tbelai 10. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Luke pukul 22:10-11 KJV 11. And ye shall say unto the good man of the house, the master said unto thee, where is the guest chamber, where ye shall eat the Passover with my disciples? 12. And he shall say you a large upper room furnished, there make ready. Kata luma dalam ayat-ayat di atas berarti guest chamber, atau ruangan, bukan tempat penginapan atau lodging in. Mari kita uji dengan ayat-ayat Alkitab. Lukas 2:4-7. 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. 5. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. 6.
Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 1. Yusuf tidak mengalami situasi mendesak bahwa tiba-tiba Maria harus melahirkan bayinya. 2. Yusuf dan Maria sudah berada beberapa waktu di Bethlehem ketika tiba waktunya untuk melahirkan. 3. Elizabeth adalah saudara sepupu Maria. Elizabeth dan suaminya Zaharia tinggal di sekitar Bethlehem. Tentu rumah mereka adalah tempat yang tepat untuk Yusuf dan Maria tinggal ketika mereka berkunjung ke Bethlehem. 4. Kebiasaan pada waktu itu, orang akan tinggal di rumah saudaranya bila mereka bepergian ke suatu tempat. 5. Apabila Yusuf dan Maria sudah tinggal beberapa waktu di Bethlehem, maka Yusuf dan Maria tidak mungkin tinggal di sebuah penginapan. Lodging inn yang dipahami di masa itu karena penginapan zaman dulu hanyalah penginapan untuk tempat menginap semalam. Sementara Yusuf dan Maria membutuhkan tempat tinggal yang lebih permanen. 6. Orang Majus datang menemui Maria dan Yusuf ketika Yesus berumur antara 8 bulan 2 tahun. Artinya Yusuf dan keluarganya mempunyai tempat tinggal yang menetap, bukan sebuah tempat penginapan. Berarti teori tentang tempat penginapan, the inn, the lodging ini, tidak bisa kita terima. Kalau Yusuf dan Maria tinggal di rumah saudaranya, lalu bagaimana teori tentang Migdal Eder, tempat di luar kota Bethlehem? Teori ini juga sepertinya gugur karena Yusuf dan Maria membutuhkan tempat yang lebih permanen untuk tempat tinggal keluarganya. Lalu bagaimana dengan teori Yesus lahir di gua? Mungkin saja, gua zaman dulu di sekitar Palestina digunakan untuk tempat tinggal, tempat perlindungan, tempat menginap sementara, tempat perompak dan perampok bersembunyi, tempat kandang domba. Bisa juga bagian dari sebuah rumah, yaitu belakang rumah untuk menaruh ternak, tergantung seberapa besar gua tersebut. Di Bethlehem, West Bank, The Grotto atau gua yang dipercaya sebagai tempat lahir Yesus adalah gua yang kecil. Mungkin itu adalah palungan tempat Yesus dilahirkan. Teori mana yang Anda percaya? Saya persilakan Anda mencarinya sungguh-sungguh di dalam Alkitab. Maranatha Blessings Sound Doctrine Movement.